I know what it is. Got it. Oke, halo Master, jumpa kembali di channel saya yang lagi-lagi di sini saya akan membahas alur cerita film yang akan benar-benar mengangkat emosional serta rasa penasaran kalian, yaitu film yang berjudul Prison Break, ya kan? Prison yang berarti penjara dan break yang berarti merusak. Dan jika disatukan, judul dari film ini adalah Merusak Penjara. Mengerikan bukan? Oke, dan langsung saja daripada kita penasaran, kita awali filmnya. Diawali langsung memperlihatkan sang karakter utama, yaitu Michael Scofield. Diceritakan dia ini sangat pandai dan IQ-nya melebihi rata-rata. Terlihat dia sedang menato tubuhnya di sebuah kedai tato. Kedai tato, salon tato atau showroom tato ya. Ya pokoknya itulah. Setelah beberapa jam ia di sana, akhirnya sang seniman tato telah menyelesaikan tato yang sudah di-requestkan olehnya. Namun masih belum ketahuan dan belum diperlihatkan gambar tato pada tubuhnya ini. Singkat cerita, setelah ia pulang kembali ke apartemennya, ia langsung mengemas semua kertas-kertas yang menempel yang nampaknya sudah dibaca dan dipelajari olehnya. Dan tak hanya itu, ia juga mengambil harddisk PC-nya lalu membuangnya dari atas balkon apartemennya. Kini singkat cerita, scene berganti di sebuah bank, di mana di sana ternyata sudah ada Michael Scofield yang sedang menodongkan pistol ke teller bank. Dan usut punya usut, ternyata si Scofield yang sedang merampok bank. Ia sempat melepaskan beberapa tembakan ke arah udara, pertanda jika ia tidak sedang main-main. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba para polisi sudah mengepung dan tanpa perlawanan sama sekali Scofield menyerah dan dengan senang hati dibawa oleh para polisi. Masih misteri bukan apa yang sedang dipikirkan oleh Scofield? Dan singkat cerita, kini akibat perbuatannya Scofield pun harus disidang di pengadilan. Dan lagi-lagi tanpa perlawanan sama sekali, ia malah mengaku dirinya bersalah dan meminta pada hakim agar ia dipenjara di level 1 yang dekat dengan rumahnya, yaitu penjara Fox River. Saat pembelanya ingin membelanya, Scofield malahan menepis ucapannya dan bersikukuh untuk meminta dihukum. Aneh bukan? Kini Scofield harus menjalankan hari pertama di penjara. Ia disuruh untuk mengisi semacam biodata dan riwayat penyakit yang dideritanya. Dan terlihat di sana Scofield menuliskan penyakitnya, yaitu diabetes level 1. Lalu ia menyerahkan formulir tadi pada opsir Brad Bellick ini. Ini dia tampilan orangnya. Nampaknya petugas ini tidak menyukai Scofield, terlihat sekali saat dia berbicara pada Scofield. Namun Scofield sepertinya tidak begitu memperdulikannya. Kini Scofield sudah ada di dalam selnya. Terlihat ia seperti mengawasi situasi sekitar sel dan juga orang-orang yang berada di sana. Di dalam selnya ia bersama dengan pria negro yang namanya Fernando Sucre. Kita panggil saja ia Sucre. Dan sepertinya Sucre ini cukup ramah. Terbukti ia mengajak Scofield untuk berjalan-jalan di saat jam bebas di dalam penjara. Dan tak hanya itu, Sucre juga mengenalkan beberapa orang padanya. Dari orang penting berpengaruh dalam penjara, orang biasa, bahkan ia juga mengenalkan Scofield pada napi yang dapat punya akses ke rumah sakit penjara untuk mengambilkan obat di saat dia sakit. Dan kini kembali Scofield seperti celingak-celinguk seperti mencari seseorang, dan ia terlihat seperti mempelajari situasi di dalam penjara Fox River ini. Kemudian ia bertanya pada Sucre tentang seorang napi yang dalam waktu dekat ini akan dihukum mati karena ia dianggap telah membunuh adik wali kota. Napi tersebut bernama Lincoln Burroughs, dan ternyata napi tersebut diakui oleh Scofield bahwa dia adalah kakak dari Scofield. Bagaimana teman? Sudah bisa memahami apa yang difikirkan oleh Scofield? Kemudian diperlihatkan flashback ketika Scofield masih di luar penjara, yang saat itu ia menjenguk kakaknya Burroughs. Dan Burroughs berkata pada Scofield bahwa dirinya telah dijebak dan difitnah. Akhirnya Burroughs ini dijadikan kambing hitam dari kasus tersebut.
Kini kemudian scene berganti pada seorang bocah remaja yang bernama LG. Nampaknya ia dan temannya coba-coba untuk berbisnis ganja. Namun apesnya aksinya ketahuan oleh intel yang mengintainya. Lalu tidak butuh waktu lama ia segera ditangkap oleh polisi. Kini scene kembali ke Fox River di mana terlihat Scofield yang sedang mencoba menemui seorang napi yang nampaknya memiliki pengaruh di penjara ini. Namanya John Abruzzi. Ia adalah kepala industri penjara, kita singkat saja sebutannya sebagai kepala IP. Nampaknya Scofield mencoba bernegosiasi dengannya. Ternyata Scofield mempunyai rencana ingin dimasukkan dalam tim IP Abruzzi. Yang pasti hal itu dapat membuatnya lebih leluasa mengenal penjara ini dan lebih mudah bertemu dengan sang kakak. Namun sepertinya Abruzzi tidak begitu merespon Scofield. Namun Scofield hanya meninggalkan sebuah kertas yang sudah dibentuk origami menyerupai sebuah bebek. Kira-kira apa maksudnya ya? Sabar, kita tunggu sama-sama. Lalu singkat cerita, kini scene berganti ke Michael Scofield yang saat ini sedang diperiksa di rumah sakit penjara, di mana dia ditangani oleh dokter cantik Sarah Tresendi, di mana ia ini adalah putri dari gubernur. Nampaknya di hari pertama ia bertemu dengan Scofield. Dengan mudah Scofield dapat menarik perhatian dari dokter cantik ini, karena selain Scofield ini tampan, ia juga pandai berbicara pada lawan jenis. Dan saat itu Scofield mengatakan pada dokter Tresendi jika dia mempunyai riwayat diabetes level 1. Jadi mau tidak mau Scofield harus sering bertemu dengannya untuk menyuntikkan insulin pada Scofield. Terlihat juga sewaktu-waktu saat dokter Sarah ini lengah, Scofield memasukkan origami bebek persis seperti yang diberikan pada Abruzzi ke dalam lubang saluran air. Lagi-lagi Scofield membuat kita penasaran, bukan? Kini singkat cerita, di saat Scofield sudah kembali ke selnya, ia mendengarkan ocehan Sucre tentang kisah percintaannya. Namun tiba-tiba seorang opsir memanggilnya. Opsir itu berkata pada Scofield jika kepala polisi yang bernama Pope ingin bertemu dengannya. Dan ternyata Pope ini orangnya sangat romantis. Ia bercerita banyak mengenai istrinya pada Scofield. Pope bermaksud ingin memberi kejutan pada istrinya dengan memberikan miniatur Taj Mahal yang kini sedang dalam proses pengerjaannya. Namun sepertinya Pope tidak mampu menyelesaikannya. Kemudian setelah ia membaca latar belakang dari Michael Scofield, bahwa dulunya ia adalah seorang arsitek, Pope meminta pada Scofield untuk membantunya. Namun sepertinya Scofield menolak permintaan Pope.